引，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 516-520. Aneh, mengapa sepertinya semakin lama? Beberapa orang berjalan melewati lorong ini untuk waktu yang lama, tetapi menemukan beberapa masalah. Tunggu sebentar, ini sepertinya jalan melingkar, tidak peduli bagaimana kita pergi, kita akan kembali ke titik awal semula, kata Mu Feng. Jelas, Mu Feng sangat ahli dalam hal ini. Dan bahkan pintu tempat kita baru saja masuk menghilang tanpa jejak, kata Xiao Yi sedikit. Mari kita cari secara terpisah. Seharusnya ada beberapa mekanisme di sini. Kalau tidak, aku hanya melihatnya. Hanya mengandalkan kekerasan yang mengerikan dari tembok ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik Jiuxing Doudi yang tidak bisa dihancurkan. Kata Mu Feng. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung bubar. Setiap orang dikelilingi oleh semangat juang dengan warna berbeda, tetapi untungnya, lorong melingkar ini tidak memiliki makhluk seperti kelelawar gelap, hanya keheningan yang mematikan, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Di sini, Xiao Yan berjalan perlahan, dan kemudian dengan bantuan kekuatan api, dia dengan jelas mengikuti dinding. Api perlahan menyinari dinding, dan benda aneh tiba-tiba muncul di bagian dinding yang tidak rata. Pada saat ini, di atas tembok, gambar aneh muncul di garis pandang Xiao Yan. Apa ini? Xiao Yan semakin dekat, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah sebuah lukisan. Lukisan yang agak aneh. Lukisan ini berbentuk persegi, lebar dan tingginya sekitar 1 meter, tetapi yang paling aneh adalah hanya ada satu benda di lukisan itu. Artinya, tangan raksasa dari langit turun dari langit, menekan langsung ke tanah. Apa ini? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, tapi setelah menatap tangan raksasa di lukisan dengan pupilnya, rasa tidak penting menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak, ini. Saat berikutnya, Xiao Yan juga sepertinya menyadari sesuatu yang tidak normal, lalu membuka mulutnya. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung mendekatkan dahinya ke lukisan itu, tetapi menemukan pemandangan yang sangat aneh. Pada gambar tersebut, tangan raksasa di langit merentangkan kelima jarinya dan menjentikkannya secara tiba-tiba. Awalnya Xiao Yan mengira itu hanya tangan raksasa di langit, tapi sekarang Xiao Yan menemukan bahwa di bawah tangan raksasa di langit, ada jalan yang sangat sulit ditemukan, retak. Melihat melalui celah, sepertinya makhluk kecil yang hidup. Tubuh makhluk itu bersinar dengan cahaya hitam dan ungu, dan telapak tangannya yang seukuran manusia terangkat sedikit, langsung menahan tangan raksasa yang turun dari langit. Adapun persimpangan telapak tangan makhluk hitam ungu dan tangan raksasa di langit, sepertinya ada sesuatu, tapi karena gambarnya terlalu kecil, Xiao Yan tidak menyadarinya. Apa-apaan ini? Xiao Yan bingung setelah membacanya. Penatua Long, apa ini? Xiao Yan bertanya dalam hatinya. Sejujurnya, aku belum pernah melihat ini, kata Long Yi. Lupakan saja, mari kita lihat dulu apakah ada agen terdekat. Xiao Yan juga melepaskan ide untuk terus mempelajari gambar aneh ini, dan kemudian bersiap untuk berenang. Mencicit, saat dia mengangkat kaki kirinya dan melangkah, suara yang sangat menyenangkan tiba-tiba bergema di ruang ini. Dia menginjaknya dengan satu kaki, dan kemudian sebuah batu gelap di bawah kaki Xiao Yan bergetar aneh, dan kemudian dinding batu di depan Xiao Yan tiba-tiba retak. Bum bum bum. Kemudian kedua sisi dinding batu perlahan terdorong, memperlihatkan sebuah lorong. Aku menemukannya. Xiao Yan ragu-ragu, lalu berkata. Namun, mengapa gambar itu menghilang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, tidak terlalu memperhatikan gambar aneh ini. Jarak dari orang lain ke Xiao Yan sangat pendek, jadi saat Xiao Yan mengeluarkan suara, orang lain menyadarinya dan segera datang ke tempat Xiao Yan berada. Kakak layak menjadi kakak. Xiao Yi pertama kali datang ke sisi Xiao Yan, menepuk pundak Xiao Yan, dan berkata cukup lucu. Dalam hal ini, Xiao Yan juga sangat tidak berdaya, Xiao Yi ini benar-benar terlihat seperti adik laki-laki di depannya. Apakah kalian semua sudah tiba? Xiao Yan juga berkata dengan lantang saat melihat kelima orang itu telah tiba. Ya, Xiao Yan, apa maksudmu dengan itu? Mu Feng, yang berada di sampingnya, baru saja datang ke sini, dan menatap dengan hati-hati ke sekeliling pintu masuk tembok batu, seolah-olah dia sedang mengamati sesuatu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya,
jelas tidak tahu mengapa dia mengucapkan kalimat seperti itu. Tunggu sebentar. Saat berikutnya, Mu Yingying tiba-tiba berkata dengan dingin. Apa? Xiao Yi segera mengerutkan kening setelah mendengar ini. Sepertinya ada yang aneh di sini. Mu Yingying berkata dengan tegas. Waspada, pergi dan lihat dulu. Xiao Yan memancarkan kekuatan api yang sangat besar, dan kemudian melangkah langsung ke gerbang batu. Kuharap itu ilusiku. Mu Yingying menggelengkan kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk tidak memikirkan hal-hal itu, tetapi di dadanya, api biru kecil berdetak kencang seperti detak jantung. Dengan penampilan seperti itu, namun, di bawah isolasi pakaian Mu Yingying, orang lain tidak mengetahuinya. Lagi pula, 4 orang lainnya saat ini semuanya fokus pada bagian di depan mereka. Mu Yingying dan yang lainnya mengikuti. Xiao Yan, kenapa kamu tidak pergi? Xiao Yan berhenti sebelum beberapa orang berjalan 10 langkah, dan kemudian Mu Feng bertanya dengan bingung. Di depan, sepertinya ada garpu, kata Xiao Yan perlahan. Setelah berbicara, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke kiri dan ke kanan. Bagaimana bisa ada 2 jalan? Mu Feng juga terkejut saat melihat ini. Jelas, bahkan untuk Mu Feng, Mu tidak dapat mengambil keputusan tentang situasi ini. Di sini, sepertinya itu adalah jalan untuk memasuki daerah gurun. Hanya saja samar-samar saya mendengar dari para tetua manusia ular bahwa daerah gurun ini penuh dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Yang paling penting adalah ada 2 jalan. Kedua jalan itu bisa mengarah ke inti area gurun, tapi belum pasti apa yang akan kamu temui. Seruling hijau melangkah maju dan menatap 2 jalan di depannya, jalan. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke area gurun. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang ada di dalamnya, jadi untuk mencegah kecelakaan, kita harus pergi bersama. Mu Yingying melihat beberapa orang diam, lalu dia berbicara, dan kemudian dia menatap Xiao secara langsung, peradangan. Kita harus pergi bersama, tapi kamu mau ke kiri atau ke kanan? Xiao Yan melihat bahwa beberapa orang tidak tahu. Segera, kekuatan jiwa yang sangat besar muncul secara langsung dan berkumpul menuju 2 jalan yang gelap gulita seperti jurang maut. Sabu, kekuatan jiwa yang tak terlihat itu seperti embusan angin sepoi-sepoi, dan Wukansu www.wukansu.com berhembus ke kedalaman jalan Ertong. Seiring waktu berlalu, Xiao Yan masih belum melakukan apa-apa, karena 2 kekuatan yang keluar tanpa umpan balik informasi. Pilih salah satu. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menari. Tidak, ini terlalu terburu-buru. Jika kita memilih yang salah, situasi kita akan semakin sulit. Seruling hijau adalah orang pertama yang tidak setuju dengan pendekatan Xiao Yan. Sebagai seruling hijau yang pernah tinggal di antara klan Medusa di gurun kematian yang sepi, dia tidak tahu tentang berbagai legenda di gurun. Menakjubkan, kedua jalan ini adalah jalan yang berbahaya dan damai. Jalan berbahaya penuh dengan terlalu banyak variabel di sepanjang jalan, dan jalan aman tidak hanya bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan di sepanjang jalan, tetapi juga mendapatkan beberapa petualangan. Lalu cara apa yang lebih baik yang kamu miliki? Kata Xiao Yan setelah melihat bahwa beberapa orang tidak berbicara. Saya tidak. Green Deep terdiam. Jelas apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Kalau begitu mari kita jalan-jalan secara acak, kata Xiao Yan dengan santai. Setelah berbicara, Xiao Yan melangkah dan berjalan menuju jalan di sebelah kiri. Hei, seruling hijau menghela nafas sedikit, tapi tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, suara meyakinkan datang dari Xiao Yan. Jangan khawatir, jika ada bahaya, aku, Xiao Yan, akan berdiri sejak awal. Suara yang sederhana dan datar membuat semua orang merasa hangat. Kalau begitu, ayo pergi. Jangan lupa bahwa kita adalah satu kesatuan. Seruling hijau membuka mulutnya sedikit, jelas semua kekhawatiran telah berubah menjadi kehampaan dalam suara terakhir Xiao Yan. Kanan, mereka adalah satu kesatuan di paviliun dupa terbakar dan tidak dapat dipisahkan. Ingin datang ke pengalaman ini, itu juga yang disiapkan Zhu Lao untuk mempertajamnya. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan menakutkan dari master formasi pertempuran, sehingga pentingnya kerjasama tim tercermin. Karena Zhu Lao akan mengirim mereka ke sini, pasti tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Beberapa orang sedikit mengangguk, lalu langsung mengikuti Xiao Yan. Kelompok 5 orang baru saja melangkah ke lorong di sebelah kiri, ketika lorong kedua di belakang mereka langsung menghilang. Sepertinya tidak ada jalan keluar.
Mu Feng mengangkat bahu tak berdaya. Sabu, tepat ketika Mu Feng tidak berdaya, suara angin bertiup terdengar, dan kemudian di lorong yang sangat gelap, di dinding di sisi kiri dan kanan, lampu muncul seketika, dan kemudian menyinari jalan ke depan. Di lorong, lampunya terang, dan di tengah lorong, lingkaran batu kecil yang agak lucu sedang membuka jalan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa pemilik di sini cukup menikmatinya. Dengan penglihatan Xiao Yi, tentu saja tidak sulit untuk mengetahui bahwa batu-batu yang tergeletak di tanah jelas tidak biasa, dan ada juga lampu-lampu itu. Sepertinya makhluk di daerah gurun ini harus tahu bahwa kita akan datang, dan sudah lama menunggu kita. Kata Xiao Yan perlahan. Xiao Yan, ingat kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu membutuhkan sesuatu, sebenarnya apa? Aku ingin datang ke daerah gurun ini dengan membawa banyak barang, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Mu Yingying berkata dengan hati-hati. Hal-hal yang masih aku butuhkan sekarang adalah inti iblis tingkat 6 atribut es tingkat kaisar dan esensi darahnya. Kata Xiao Yan perlahan, melahap api suci bukanlah lelucon. Meskipun Mu Yingying mencoba yang terbaik untuk menekan api suci di tubuhnya, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa api suci jauh lebih kuat dari api aneh, jadi jika dia tidak siap. Namun, menurut beberapa catatan tidak jelas di Fen Jue dan kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan untuk melahap api suci. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Ketiga bahan ini sangat diperlukan. Cairan es roh darah, Xiao Yan sudah mendapatkannya ketika dia berada di hutan mayat Yin. Adapun Qian Hua, Xiao Yan sudah memiliki San Yan Hua di tangannya, paling banter itu hampir tidak cukup, jadi saat ini Xiao Yan hanya memiliki suseng dan yang tersisa. Di antara suseng dan, satu-satunya hal yang hilang adalah Emperor Great Demon Core peringkat 6 dan esensi darahnya. Inilah yang paling menyusahkan Xiao Yan. Apakah itu sebanding dengan binatang iblis atribut es yang sebanding dengan Dou di bintang 6 manusia? Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, jelas berpikir. Dalam-dalam, ayo pergi dulu, kurasa daerah gurun tidak akan mengecewakan kita. Xiao Yan tersenyum perlahan, tapi ada kekuatan misterius yang meyakinkan dalam suaranya. Susu, hanya dalam beberapa menit, kelompok itu keluar dari lorong dan tiba di tempat yang luas. Tempat ini seharusnya berada di daerah gurun. Xiao Yan baru saja meninggalkan lorong ketika dia datang ke hutan yang agak kuno, lalu mengangkat kepalanya sedikit, dan tiba-tiba melihat ruang luas yang terbentang, dan segera berkata. Di depannya, ada gunung, danau, hutan, dan beberapa atmosfer yang tidak jelas dan kuat. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tumbuhan hijau meresap ke sekeliling, membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasa lega. Jika menurutmu itu benar, ini seharusnya pegunungan gurun. Dikatakan bahwa setelah memasuki jalur kehidupan, jika kamu melewatinya secara instan, kamu akan menemukan pegunungan gurun. Semua harta di daerah gurun disembunyikan pegunungan gurun ini. Ini adalah tempat di mana krisis dan peluang hidup berdampingan. Seruling hijau berkata sedikit, tampaknya tinggal di klan Medusa dan mendengar tentang daerah gurun ini. Apa pegunungan gurun? Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, ternyata seruling hijau ini tahu rahasia semacam ini. Apa udara segar? Sebelum beberapa orang selesai berbicara, Mu Yingying tersenyum bahagia, suaranya sangat ceria, seperti anak kecil yang memancarkan senyum paling murni. Pelan-pelan, melihat ini, Xiao Yan berteriak tak berdaya, dan segera mengikuti, tetapi dia bergumam, mengapa tidak ada aura lain di sini, apakah itu ilusi saya? Di sisi Xiao Yi dan yang lainnya, mata mereka perlahan menjauh. Tempat yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Aneh, sepertinya ada arus air di sekitar kita. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya bergerak, kekuatan jiwa besar Xiao Yan tersebar, menjelajahi segala arah. Hanya saja jangkauan deteksinya hanya beberapa ratus meter, namun beberapa ratus meter ini membuat Xiao Yan cukup tertekan. Karena menurut hasil penyelidikan Xiao Yan, tempat mereka saat ini hanya berada di bawah pegunungan. Adapun puncak gunung, tampaknya ada semacam raksasa yang tersembunyi, tetapi karena kabut yang mengelilingi pegunungan terlalu tebal, penglihatan dan penjelajahan Xiao Yan terbatas, dan dia hanya mendeteksi informasi ini. Xiao Yan dan yang lainnya datang ke pegunungan gurun melalui lorong, tetapi saat ini, tempat mereka berada seperti bukit kecil dengan radius 50 meter, dan bukit itu dikelilingi oleh air. Kita sudah memasuki pegunungan gurun,
semua orang berhati-hati dan jangan terganggu. Mata Xiao Yan terus mengamati sekeliling, lalu dia berkata. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia menoleh dan berkata kepada Xiao Yan, udara di sini benar-benar segar, tapi kenapa aku merasakan perasaan aneh, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia sedikit mengangkat dahinya yang putih giok, memperlihatkan leher yang mulus. Ketika Mu Yingying melihat puncak gunung, kelopak matanya tiba-tiba melonjak hebat, seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang menakutkan. Saat berikutnya, api biru di tubuh Mu Yingying langsung muncul, dan kemudian mengelilingi tubuhnya, paksaan master otomatis tiba-tiba terpancar dari tubuh Mu Yingying. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Xiao Yan segera menjadi waspada, dan perasaan tidak enak menyebar ke seluruh hatinya. Segera, Xiao Yan tiba-tiba berbalik, tetapi melihat air danau yang mengelilingi puncak bukit bergetar aneh. Meskipun guncangannya sangat kecil gelombang, tetap tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan. Xiao Yi, Lu Di, Mu Feng, keluar dari sini. Tinggalkan bukit ini dikelilingi air. Xiao Yan sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba meminumnya. Ayo pergi. Xiao Yi tidak ragu saat mendengar kata-kata itu. Mengenai Xiao Yan, Xiao Yi memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Meskipun dia bingung, sosoknya langsung bergerak. Sabu-sabu. Saat berikutnya, mengikuti lift off 5 orang Xiao Yan dan Mu Yingying, bukit di bawah kaki 5 orang itu tiba-tiba bergetar aneh. Hanya saja semua orang melayang di udara, dan sebelum mereka sempat terkejut, mereka melihat ke bawah pohon, dan makhluk berkaki 4 tiba-tiba muncul tanpa mengetahui apa itu. Di punggung makhluk berkaki 4 itu, pohon-pohon hutan tumbang seketika. Ada juga riak-riak dahsyat di permukaan air yang mengelilingi bukit. Mengaum, raungan marah bergema di lapisan bawah pegunungan gurun ini. Bulunya seperti batu giok, transparan dan putih, sangat besar, dan sepertinya itu monster, kata Xiao Yi dengan mata tajam. Monster, aku tidak menyangka akan bertemu dengan monster yang begitu menakutkan tepat setelah memasuki pegunungan gurun ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, karena Xiao Yan merasakan aura dingin dari monster ini. Xiao Yi, bisakah kamu yakin monster macam apa ini? Xiao Yan melayang di langit dan berkata pada Xiao Yi. Belum pasti, tetapi melihat fluktuasi makhluk ini, satu hal yang pasti, level terendah dari binatang ini juga adalah kaisar tingkat 6. Kata Xiao Yi dengan penuh minat. Meskipun raksasa di depannya memiliki tubuh yang sangat besar, Xiao Yi tidak takut, karena Xiao Yi adalah peri api, dan kekuatan Xiao Yi saat ini adalah kaisar petarung bintang 8. Tubuh di depannya hampir 100 meter, tapi paling banter, di mata Xiao Yi, itu tidak menimbulkan ancaman. Monster di peringkat ke-6 kaisar. Saat berikutnya, Mu Feng di sebelah Xiao Yi berbicara, dan ada sedikit keraguan dalam suaranya. Monster tingkat kaisar sudah sebanding dengan tingkat kaisar pertempuran manusia. Dari peringkat kaisar pertama hingga ke-10, setiap level bisa sama dengan level kaisar pertempuran manusia. Monster kelas 6 dari peringkat kaisar sebanding dengan kaisar petarung bintang 6 manusia. Dou di bintang 6 adalah daerah aliran sungai di antara Dou di. Jenius surga yang tak terhitung jumlahnya terjebak di sini, dan mereka tidak akan pernah bisa melewatinya sepanjang hidup mereka. Alasan mengapa dikatakan bahwa Kaisar Dou Bintang 6 adalah daerah aliran sungai Kaisar Dou adalah karena setiap manusia yang dipromosikan menjadi Kaisar Dou Bintang 6 harus menjalani pembaptisan kesengsaraan surgawi. Pembaptisan bencana ini sangat menakutkan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin langsung jatuh. Tetapi selama Anda tetap berpegang pada masa lalu, Anda akan menemukan beberapa perubahan luar biasa pada Douki di tubuh Anda. Meskipun perubahan semacam itu tidak sebanding dengan kekuatan hidup dan mati Dosian yang kuat, Douki setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi Kaisar Dou Bintang 6 lebih baik daripada sebelum Kaisar Dou Bintang 6. Tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Ini juga alasan mengapa Zulao membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya berendam di kolam Kaisar Xuanling. Efek magis dari kolam Kaisar Xuanling mungkin tidak terwujud dalam waktu normal, tetapi hanya ketika mereka dipromosikan menjadi Kaisar Dou Bintang 6. Energi yang diserap oleh Xiao Yan dan yang lainnya di kolam Kaisar Xuanling akan terwujud. Selain itu, dikatakan bahwa ada beberapa pembagian terperinci dari kesengsaraan surgawi Kaisar Dou Bintang 6. Ini sebanding dengan Warcraft level Dou Emperor Bintang 6 manusia. Ini sedikit rumit, kata Mu Feng sedikit. Kecuali untuk kekuatan Xiao Yi,
sebagian besar yang lain berada di tahap awal dan tengah dari Kaisar Dou Bintang 5. Binatang ajaib yang sebanding dengan Dou di Bintang 6 manusia masih cukup sulit. Bagaimana kabarmu? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan paksaan yang tidak takut langsung meresap keluar. Kamu bisa mencobanya. Mu Yingying sepertinya mengerti maksud Xiao Yan, dan kemudian bibirnya melengkung menjadi busur yang menawan. Ya, saat berikutnya, Mo Feng dan Elf Di berbicara langsung. Aku juga akan datang. Tentu saja Xiao Yi tidak akan melepaskan kegembiraannya. Dia berbicara langsung, siap untuk memulai. Kamu tidak membutuhkannya, kita berempat sudah cukup untuk binatang iblis peringkat 6 ini. Anda bertanggung jawab untuk mengingatkan kami. Benar, aku sudah lama tidak aktif, dan aku lupa perasaan berkelahi. Xiao Yan selesai berbicara, dan seluruh tubuhnya terbakar. Pergi. Pertama coba lihat atribut dan kekuatan monster ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melancarkan serangan lebih dulu. Sosok itu meledak, dan dengan bantuan suhu api yang tinggi, ruang di sekitarnya menjadi sangat panas. Sabu, kecepatan yang mengerikan disertai dengan suara angin yang pecah, dan kekuatan api di tubuh Xiao Yan langsung berkedip. Saat berikutnya, ketika sosok Xiao Yan muncul, dia sudah berada tepat di atas tubuh makhluk besar itu. Makan telapak tanganku. Dengan teriakan nyaring, tangan Xiao Yan, api yang mengembun di kepalan tangan, tiba-tiba mengayunkan makhluk besar di bawah. Jangkrik, suara aneh tiba-tiba terdengar, dan kemudian Xiao Yi melihat bahwa tubuh makhluk besar itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian dengan cerdik menghindari serangan Xiao Yan. Bagaimana mungkin? Xiao Yan juga menemukan hal aneh ini, dan segera berkata, api di sekujur tubuhnya terus berdenyut, seperti tungku yang tidak pernah padam. Bangka, bum bum bum, pohon tanah di punggung makhluk besar itu tumbang seketika, membuat ruang ini berdebu. Mundur dulu. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiao Yan menghentikan serangannya, berdiri berdampingan dengan Mu Yingying dan yang lainnya, lalu melihat makhluk besar ini. Saat hutan yang menutupi makhluk besar itu jatuh, makhluk itu juga mengungkapkan warna aslinya. Dari kejauhan, ini adalah binatang buas dengan anggota tubuh yang kuat. Bulu seputih salju terlihat cukup kenyal, tetapi pada bulu tersebut muncul jejak serpihan es, dan hawa dingin segera menyebar. Melihat kepala makhluk besar itu, aura menakutkan meresap. Di dahi makhluk besar itu, ada huruf kapital raja, dan pupilnya berwarna kuning, yang cukup supernatural. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, bulu makhluk besar ini bergoyang lemah. Saat berikutnya, suhu di ruang ini tiba-tiba turun. Apa-apaan ini? Mu Yingying berkata dengan heran, jelas terkejut dengan raksasa ini. Bulu seputih salju dan pupil berwarna kuning dipenuhi dengan aura menakutkan yang mendominasi, dan rasa dingin yang memancar dari tubuhnya membuat Mu Yingying sedikit gemetar. Makhluk ini tampaknya memiliki atribut es. Mu Feng juga berkata dengan heran. Jelas, monster dari peringkat kekaisaran sudah memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan kebanyakan dari mereka hidup berkelompok. Jadi ini telah menciptakan kelangkaan monster dan esensi darah dari monster di atas peringkat kekaisaran. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang. Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Lagi pula, kekuatan setiap monster tingkat kaisar mungkin tidak mengerikan, tetapi sekelompok besar monster tingkat kaisar yang berkumpul bersama mungkin cukup untuk membuat banyak orang menjauh. Namun, di beberapa reruntuhan, binatang buas itu ada sendirian, jadi Xiao Yan tidak perlu khawatir. Awalnya, saya merasa gelombang kami baru saja memasuki pegunungan gurun, dan samar-samar saya merasakan aura yang sangat tidak jelas dan kuat, tetapi di hutan pegunungan kecil ini, tidak ada seorang pun. Nafas, ternyata kita benar-benar berada di belakang binatang itu. Xiao Yan menatap makhluk besar di depannya, lalu berkata, perlahan, tentu saja. Saat berikutnya, Mu Yingying menyadarinya dan segera berkata, binatang ini berwarna putih di mana-mana, dan aku khawatir di pegunungan gurun ini, itu juga keberadaan penguasa negeri ini. Aku hanya tidak tahu binatang apa itu. Seruling hijau berkata, dan kemudian racun samar-samar muncul di tubuhnya, selalu siap menghadapi serangan tiba-tiba binatang itu. Ternyata itu adalah Tianhu yang bertanda es. Xiao Yan melihatnya sebentar, dan segera menemukan wajah sebenarnya dari binatang buas ini. Tuan alami, bulu seputih salju. Atribut es. Aku tidak menyangka keberuntungan akan begitu baik. Aku baru saja masuk dan bertemu monster tipe es. Aku hanya tidak tahu kelas apa monster ini.
Xiao Yan bergumam, dan perasaan senang melanda. Selama dia mendapatkan inti sihir dan esensi darah dari monster atribut es, Xiao Yan dapat memurnikan Su Shengdan, dan bekerja sama dengan dua lainnya, Xiao Yan memiliki modal untuk memurnikan api suci. Monster ini harus dibunuh apapun yang terjadi, kata Xiao Yan tiba-tiba, dan aura pembunuh muncul di bukit ini. Siapa yang mengganggu tidur kaisar ini? Suara ketidakpuasan tiba-tiba keluar dari mulut harimau bertanda es. Siapa yang mengganggu tidur kaisar ini? Suara paksa bergema di ruang ini untuk waktu yang lama. Segera, udara putih dingin tiba-tiba menyebar dari Ice Mark Tianhu. Menabrak. Saat berikutnya, nafas yang bersemangat tiba-tiba memenuhi puncak bukit. Tes-tes, kekuatan Frost Scar Tianhu ini, aku khawatir setidaknya itu memiliki peringkat ke-6 kaisar. Jika peringkat ke-6 kaisar juga sejalan dengan inti sihir dan esensi darah kakak laki-laki itu kebutuhan. Namun, saya samar-samar ingat bahwa Su Shengdan ini adalah pil obat tingkat kaisar tingkat 2, dan kakak laki-laki tertua hanyalah alkemis puncak tingkat kaisar tingkat 1, jadi cukup sulit untuk Su Shengdan ini. Orang-orang jauh, dan kemudian perlahan membuka mulut mereka. Hanya saja gunung gurun ini benar-benar aneh. Saat kau melihat ke atas, dikelilingi oleh kabut, seolah ada sesuatu yang bersembunyi. Petik 2. Dan di pegunungan gurun ini, sepertinya ada sesuatu yang familiar dan menakutkan bagiku. Aneh. Xiao Yi menatap ke langit, di bawah kondisi penglihatan kabur yang dikelilingi kabut, kekuatan api aneh di tubuhnya semuanya goyang sedikit. Seperti yang diharapkan dari Tianhu beku. Melihat ini, Mo Feng berkata perlahan, perasaan gembira menyebar ke seluruh tubuhnya. Ayo bergerak, buat keputusan cepat, kata Xiao Yan perlahan. Setelah dia selesai berbicara, kecepatannya meledak seketika, dan Tianhu yang terluka es yang berdiri di tanah meledak. Sudah lama sejak manusia muncul di tempat ini, karena manusia yang muncul telah mati tanpa terkecuali. Binghen Tianhu berkata dengan dingin, tapi kebanggaan pada suaranya tidak bisa disembunyikan. Benar-benar, Xiao Yan datang ke sisi Frozen Tianhu dalam waktu singkat. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun Frost Scar Heavenly Tiger ini sangat bangga, ia memiliki harga dirinya sendiri, yang sebanding ke binatang manusia dengan Kaisar Do Bintang 6, dan itu harus sama di hadapan Xiao Yan dan beberapa Kaisar Do Bintang 5 lainnya. Dan hanya ketika dia datang ke sisi Frozen Tianhu, barulah Xiao Yan menyadari kengerian dari Frozen Tianhu ini. Bulu seputih salju di sekujur tubuhnya tampak lembut, namun ternyata dilindungi oleh es yang membeku. Bahkan jika Xiao Yan menyerang dengan seluruh kekuatannya sekarang, itu mungkin tidak dapat langsung menghancurkan bulu halus ini. Menggigil yang menyapu hati orang-orang terus memaksa Xiao Yan untuk memisahkan banyak pertempuran Qi untuk melawan. Palem keberuntungan surga besar, mendengus ringan muncul dari mulut Xiao Yan, dan kemudian gelombang menakutkan lahir di tangannya. Pergi. Saat berikutnya, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mendorong ke depan, dan energi di telapak tangan tiba-tiba melonjak hingga ukuran 100 meter, dan kemudian tiba-tiba meraung ke arah Tianhu yang bertanda es yang berada di dekatnya. Di luar kekuatan kita sendiri. Frozen Tianhu mengangkat dahinya yang sombong, dan pupil ambarnya menjadi fokus. Xiao Yan baru saja meluncurkan Fortune Palm Great Heaven, dan kekuatannya juga terdeteksi oleh Frost Scar Heavenly Tiger ini. Di masa-masa awal Do Emperor Bintang 5 manusia kecil ini, dia ingin menggoyahkan dominasinya. Itu terlalu mandiri. Begitu dia selesai berbicara, Tianhu beku mendengus tiba-tiba, dan udara dingin yang sangat murni muncul seketika. Manusia kecil ingin menantangku. Penghinaan muncul dari mulut Ice Mark Tianhu, dan kemudian nafas dingin langsung berubah menjadi tombak es yang sangat tajam. Tombak es diselimuti seputih salju, dan meskipun sangat kecil, aura menakutkan di atas tombak es sangat besar, dan cahaya dingin di ujung tombak es itu mengejutkan. Tombak salju. Raungan keras meraung keluar dari mulut Bing Hentian, dan segera menamparnya dengan kejam dengan sidik jari besar Xiao Yan dari energi keberuntungan surga besar. Bum bum bum. Telapak keberuntungan Datian dan tombak salju yang menakutkan bertabrakan secara langsung, dan kemudian energi menakutkan dari langit terbang kemana-mana. Kamu, manusia, sepertinya punya kesempatan kedua. Tianhu beku berkata sedikit, tetapi murid-murid kuning itu cukup terkejut. Kekuatannya sendiri jelas jauh lebih kuat dari pemuda ini, mengapa pemuda ini memiliki perasaan yang bahkan Frostmark tidak dapat melihatnya. Selain itu,
Yang paling membingungkan Tianhu Binghen adalah nyala api yang mengerikan di tubuh Xiaoyan. Ice Mark Tianhu memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan atribut es yang dimilikinya sangat menakutkan. Dengan beberapa metodenya sendiri, saya khawatir Dou Emperor Bintang 7 umat manusia sudah cukup untuk bertarung, tetapi ketika menghadapi kekuatan awal Xiaoyan, Dou Emperor Bintang 5, dia benar-benar membiarkannya beku. Tianhu gelisah, merasa. Tianhu bertanda es ini sangat sulit dipecahkan. Xiaoyan menstabilkan sosoknya, lalu berbicara perlahan. Dalam pertarungan barusan, Xiaoyan bisa merasakan bahwa atribut es kuat Tianhu yang bertanda es mungkin jauh lebih kuat daripada beberapa kaisar petarung bintang 6. Pertempuran di langit mereda dalam sekejap, dan Xiaoyan dan yang lainnya mulai bertarung. Tianhu beku ini benar-benar bisa menggunakan keterampilan bertarung. Seruling hijau di samping bertanya dengan curiga, dan mata indah itu menunjukkan kebingungan sesaat. Ini bukan skill bertarung, ini adalah kekuatan yang diciptakan oleh Frozen Scar Heaven Tiger berdasarkan kekuatannya sendiri. Tapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah skill bertarung. Kata Xiaoyan, dalam pertempuran yang tampaknya sederhana barusan, Xiaoyan sudah memiliki penilaian dasar di dalam hatinya. Kekuatan Tianhu yang bertanda es di depannya pasti berada di peringkat kaisar kelas 6, dan atributnya adalah es, itulah yang dia butuhkan. Manusia, meskipun kamu tampaknya memiliki sesuatu di tubuhmu, ini bukanlah tempat yang harus kamu datangi. Jika kamu tidak ingin mati, berhenti saja. Ada banyak kerja keras untuk datang ke sini, tetapi tidak mudah untuk mundur. Kata Xiaoyan dengan tenang. Saat berikutnya, saat Xiaoyan dan yang lainnya hendak mengambil tindakan untuk mengalahkan Frostmark Tianhu, angin jahat tiba-tiba bertiup masuk. Angin ini, aneh. Mu Feng tiba-tiba minum, dan kemudian cahaya biru misterius langsung menutupi tubuh kelimanya. Apa itu? Mu Yingying terkejut gelombang saat angin jahat baru saja muncul, itu meniupnya sampai ke tulang. Mu Yingying memiliki kekuatan di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5, dan dia memiliki api suci, jadi kekuatannya bisa dibayangkan. Bahkan Mu Yingying merasakan hal ini, belum lagi yang lainnya. Semuanya, hati-hati. Xiaoyan berteriak dengan tergesa-gesa, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar dimiliki sepenuhnya, membentuk lapisan perlindungan ganda dengan aura pendendam biru tua Mu Feng. Sial, tenanglah untukku. Saat berikutnya, ketika mata Xiaoyan tertuju pada Ice Mark Tianhu, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya hitam datang dengan cepat. Sinar hitam seperti guntur, muncul dari kabut tebal di atas. Dan ketika sinar hitam ini muncul, telapak tangan Xiaoyan, yang dihuni oleh jimat pemakan jiwa, melonjak hebat. Pancaran cahaya hitam ini secara menakjubkan sama dengan gas hitam di atas batu putih raksasa di pintu masuk area gurun bersama Xiaoyan dan yang lainnya. Tidak baik, kenapa benda ini datang lagi? Dengan raungan nyaring, murid kuning dari Ice Mark Tianhu menyusut dengan kencang, dan tubuhnya bergerak seketika, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sinar hitam. Retakan, dengan suara, Xiaoyan dan yang lainnya masih di udara, tetapi setelah sinar hitam muncul, tekanan di langit meningkat pesat, menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menyerah dan kemudian jatuh ke tanah unggul. Apa yang terjadi dengan jimat pemakan jiwa hari ini? Xiaoyan terkejut, dan kemudian melihat macan es lapar Lingling yang sebelumnya agung di depannya. Apa yang terjadi di sini? Seruling hijau dan Mu Yingying saling memandang sedikit, lalu saling memandang. Tianhu beku ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Dou di bintang 6 manusia, dan sekarang dia dikejar oleh seberkas cahaya hitam dan melarikan diri ke seluruh langit. Ini terlalu tidak sesuai dengan kebanggaan Tianhu beku ini. Penatua Long, apa yang terjadi? Xiaoyan cukup bingung, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan penguasa kuno Yi Huoheng. Benda ini tampaknya merupakan jejak kejahatan, jejak sesuatu yang cukup untuk mengendalikan jiwa orang lain atau bahkan tubuh. Hengguci api aneh di belakang Xiaoyan sedikit terkejut, jelas tidak tahu mengapa ada adalah hal seperti itu. Brengsek, di bawah angin jahat yang aneh ini, tubuh kita menemui jalan buntu. Xiaoyan mengutuk secara diam-diam. Dan yang lainnya merasa bahwa kekuatan berkerumun di langit terlalu menakutkan, dan mereka tidak dapat mendukung mereka dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5 mereka, jadi mereka hanya bisa turun ke tanah. Adapun Tianhu yang bertanda es, murid-murid ambar menjadi bermartabat, seolah-olah mereka sangat takut pada sinar hitam, dan kemudian melarikan diri kemana-mana. Sialan, bagaimana benda ini bisa sampai ke lantai 1?
Bukankah benda ini hanya tersedia di lantai 2 terakhir? Saat itu, saya terluka oleh karakter itu dan tinggal di sini selamanya. Tanda es Tianhu bergerak cepat. Itu tidak bisa ditunda lagi. Sinar hitam ini aneh, mari kita ambil tindakan bersama dan selesaikan. Kalau tidak, semuanya akan berubah. Murid Xiaoyan berkedip dengan kesungguhan, lalu dia berkata. Saat berikutnya, Xiaoyan langsung melepas penguasa api abadi kuno di belakangnya, dan kemudian nyala api yang menakutkan dengan 23 warna muncul. Melihat ini, Mo Feng sangat peka terhadap hantu di dunia hantu karena kekhasan latihan di tubuhnya, jadi dia memiliki perasaan khusus tentang sinar hitam. Benar-benar aneh, benda ini sepertinya bukan roh dari dunia hantu. Apa-apaan ini, bisa sangat jahat. Setelah Mo Feng selesai berbicara, tubuhnya dipenuhi dengan kegelapan, energi pendendam biru, dan matanya menatap langsung ke sosok hitam di belakang Binghen Tianhu, balok. Hal ini, mungkinkah klan jahat asing yang dikatakan Xiaoyan? Mu Yingying sedikit memiringkan kepalanya, menatap Xiaoyan, yang sangat bermartabat, dan berbisik. Ayo pergi, seruling hijau berkata dengan lembut, dan kemudian ki pertarungan hijau tiba-tiba muncul, kecepatannya meningkat tajam, dan tiba-tiba pergi ke arah harimau bertanda es. Tunggu, biarkan mereka bertarung dulu. Long Yi tiba-tiba berkata. Setelah itu, meskipun Xiaoyan bingung, dia tetap bersama semua orang. Brengsek, kenapa kau selalu mengejarku? Frozen Tianhu berteriak di langit, menyebabkan beberapa binatang lain terus mengeluarkan suara menakutkan di hutan terdekat. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kaisar ini tidak akan membiarkanmu memiliki kehidupan yang lebih baik. Setelah berjuang beberapa saat, Frozen Tianhu menyadari bahwa dia tidak dapat menghentikan pengejaran sinar hitam bagaimanapun caranya, dan segera berkata dengan marah. Saat berikutnya, tubuh Frozen Tianhu tiba-tiba berubah. Di atas bulu seputih salju, rasa dingin yang sangat mencolok muncul satu demi satu. Rasa dingin ini berbeda dari apa yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Udara dingin tadi hanya bisa dianggap sebagai gangguan kecil, dan sekarang Frost Scar Heavenly Tiger ini benar-benar waspada. Ketika sinar hitam melihat Ice Mark Tianhu berhenti, itu juga berhenti bergerak, dan kemudian berdiri sedikit di udara. Krampon surgawi, teriakan nyaring muncul, dan kemudian cakar depan tajam dari Tianhu bertanda es tiba-tiba terangkat, menebas dengan kejam ke ruang di mana sinar hitam berada di depannya. Saat berikutnya, di bawah cakar harimau bertanda es, 3 es yang sangat tajam tiba-tiba muncul, dan kemudian menabrak sinar hitam. Mendengus. 3 es yang dihasilkan oleh Krampon secara misterius meleleh pada jarak 1 meter dari sinar hitam. Kemudian berubah menjadi kabut dan menghilang di ruang ini. Apa? Frozen Tianhu kaget saat melihat ini. Krampon saya sendiri cukup untuk membunuh rata-rata Dou Emperor bintang 6, bagaimana mereka bisa begitu rentan di bawah sinar hitam ini? Susu. Setelah sinar hitam melelehkan Krampon, kecepatannya meroket, dan kemudian langsung menuju Tianhu yang bertanda es. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan jahat yang membunuh segalanya terus-menerus muncul dari sinar hitam. Bajingan, melihat ini, Binghen Tianhu tidak berani mengabaikan, rambut di sekujur tubuhnya berdiri, dan ketakutan akan kematian merasuki hatinya. Tanda es, tawa gila tiba-tiba muncul dari mulut Ice Mark Tianhu, dan kemudian di depan Ice Mark Tianhu, sebuah retakan besar muncul dari udara tipis. Di celah itu, balok es yang mengerikan berukuran hampir 100 meter muncul. Pada saat cahaya es yang menakutkan muncul, ruang ini sedikit memadat, dan suhunya langsung turun hingga di bawah nol. Bahkan ada untaian es di pepohonan di sebelah manusia, dan bahkan sungai pun membeku seketika. Rongga, suara yang sangat tajam langsung muncul dari retakan di depan tanda es Tianhu, dan kemudian udara dingin mengalir kemana-mana, dan cahaya es pada tubuh meninggalkan retakan dan terbang menuju sinar hitam. Balok hitam itu juga sepertinya menyadari bahwa benda ini tidak mudah untuk dipusingkan. Segera di sekitar sinar hitam, kekuatan jahat yang sangat agung terus muncul, dan sinar hitam itu dikelilingi oleh air dalam waktu singkat. Dentang, dengan suara, seperti suara kaca pecah, balok es yang tajam langsung dihancurkan oleh sinar hitam. Namun, cahaya pada sinar hitam juga sedikit redup. Jelas, balok es bukanlah lampu hemat bahan bakar. Segera, sinar hitam itu tidak terburu-buru, dan pergi menuju Tianhu yang bertanda es. Hei, sepertinya aku masih belum bisa lepas dari bencana ini. Binghen Tianhu berkata perlahan, sepertinya ada sedikit kelegaan di
matanya, lalu dia menutup matanya. Saat berikutnya, bekas luka yang tertutup bulu muncul di Frozen Tianhu. Jejak kekuatan jahat mengalir di sekitar bekas luka ini, persis sama dengan sinar hitam di depannya. Hanya saja Xiao Yan dan yang lainnya tidak menemukannya. Sabu, sinar hitam memotong dahi dan tubuh Tianhu beku langsung seperti memotong sayuran. Hanya saja di dahi dan di sekitar tubuh, jejak gas hitam seperti api terus mengalir. Ini sangat kejam. Mu Yingying tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu. Meimu tidak tahan untuk melihat secara langsung. Meskipun aku tidak tahu apa itu Black Beam gelombang tapi kekuatannya terlalu menakutkan. Sekarang tanda es Tianhu ini sudah mati, jika kamu tidak melakukan apa-apa, inti sihir dan esensi darah akan hilang. Lakukan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, aura mengerikan muncul, dan kemudian dia mengucapkan cahaya menyilaukan yang luar biasa dari penguasa kuno api abadi di tangannya, dan pergi menuju sinar hitam. Setelah sinar hitam membunuh Frozen Tianhu, sepertinya dia tidak menyerah dan berencana untuk melakukan sesuatu, tapi sebelum dia punya waktu untuk melakukannya, Xiao Yan muncul di samping Frozen Tianhu. Ada inti sihir. Mu Feng, yang berada di belakang Xiao Yan, berteriak kegirangan. Pada saat ini, Xiao Yan menatap sinar hitam di depannya, dan rasa dingin muncul dari hatinya. Namun, jimat pemakan jiwa di telapak tangan Xiao Yan memancarkan aura yang lebih berapi-api. Rasanya dia ingin menelan sinar hitam di depannya. Xiao Yan, serahkan pada kami di sini, pergi dan kalahkan inti iblis dan esensi darah dari Tianhu beku ini. Mu Yingying berbicara sedikit. Beri aku 3 menit, kata Xiao Yan dengan suara yang dalam, dan juga tahu bentuk saat ini. Jangan bilang 3 menit, 10 menit sudah cukup. Mu Feng menanggapi, dan kemudian mengepung Xiao Yan dengan Mu Yingying dan seruling hijau. Aneh, meskipun sinar hitam aneh ini sangat menakutkan, seharusnya tidak seperti ini, bagaimana harimau bertanda es ini bisa begitu lemah, gumam Xiao Yan, dan kemudian terlepas dari Mu Yingying dan yang lainnya, dia berjongkok ke bawah dan menatap Tianhu yang bertanda es, yang telah kehilangan vitalitasnya dan terbagi menjadi 2 bagian.